Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Nirwani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, Lokal E 2019. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 7 akan membawakan pembahasan tentang kegagalan persepsi. Manusia merupakan seorang individu yang memiliki keunikan dan sudut pandang yang berbeda-beda dalam menilai suatu hal. Tetapi, benar salahnya, siapa yang tahu? Sudut pandang atau persepsi adalah sebuah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap suatu stimulus. Contoh persepsi, misalnya, sekumpulan orang atau beberapa individu yang dihadapkan pada suatu gambar dan dimintai penjelasan mengenai gambar tersebut. Maka pasti jawaban mereka beragam karena persepsi pada diri manusia berbeda-beda tetapi mempunyai maksud yang sama. Setelah kalian mengetahui atau memahami apa itu persepsi, tahukah kalian bahwa setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan persepsi? Apa itu kegagalan persepsi? Kegagalan persepsi adalah di mana kita kurang cermat dalam memahami pemberian makna atau pemberian informasi kepada suatu stimulus. Contoh kegagalan persepsi, misalnya kita bertemu dengan orang baru yang pada saat pertemuan itu berlangsung mereka berbicara menggunakan nada yang lebih tinggi daripada kita. Pada saat itu kita berprasangka bahwa mereka sedang marah kepada kita. Tetapi setelah kita mengetahui mereka berasal dari daerah mana, maka kita sudah tahu bahwa mereka tidak marah kepada kita karena di daerah tersebut memang menggunakan gaya bahasa yang sama seperti mereka. Hai, aku Yolanda Bahrita Lemena. Di sini aku mau ngasih tahu apa aja sih faktor-faktor penyebab kegagalan persepsi. Yang pertama, ada kesalahan atribusi. Atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Dalam usaha mengetahui orang lain, kita menggunakan beberapa sumber informasi. Kesalahan atribusi bisa terjadi ketika kita salah menaksir makna, pesan, atau maksud dari perilaku si pembicara. Atribusi juga keliru bila kita menyangka perilaku orang lain disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Yang kedua, ada efek halo. Kesalahan efek halo merujuk pada fakta bahwa begitu kita membentuk suatu kesan menyeluruh mengenai seseorang, kesan yang menyeluruh ini cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan sifat-sifat yang spesifik. Efek halo ini memang lazim dan berpengaruh kuat sekali pada diri kita dalam menilai orang-orang yang bersangkutan. Yang ketiga, ada stereotip. Kesulitan komunikasi akan muncul dari penstereotipan, yakni generalisasi orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Stereotip adalah kategorisasi atas suatu kelompok secara serampang dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual. Yang keempat, ada prasangka. Suatu keliruan persepsi terhadap orang-orang yang berbeda adalah prasangka, suatu konsep yang sangat dekat dengan stereotip. Prasangka berdimensi perilaku. Cara terbaik untuk mengurangi prasangka adalah dengan meningkatkan kontak dengan mereka dan mengenal mereka lebih baik, meskipun hal ini tidak berhasil dalam segala situasi. Yang kelima adalah gegar budaya. Gegar budaya adalah benturan persepsi yang diakibatkan penggunaan persepsi berdasarkan faktor-faktor internal yang telah dipelajari orang bersangkutan dalam suatu lingkungan baru. Gegar budaya ini bentuknya fenomena yang alamiah saja dan terbagi intensitasnya menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hai, di sini aku Febriana Salsabella. Aku mau berbagi 7 tips mengenai pencegahan kesalahan persepsi. Yang pertama, adanya dengan meningkatkan empati. Empati adalah kemampuan untuk menciptakan kembali perspektif orang lain atau mengalami dunia dari sudut pandang orang lain. Yang kedua, mengembangkan sikap toleran. Karena dengan bersikap toleran, kita bisa menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, memeriksa persepsi. Pemeriksaan persepsi memiliki 3 bagian, yaitu deskripsi perilaku yang diperhatikan, minimal terdapat 2 interpretasi yang mungkin dari perilaku, dan permintaan klarifikasi terkait bagaimana menafsirkan perilaku.
Yang keempat, mengevaluasi persepsi. Melakukan evaluasi dan memprioritaskan kesalahan persepsi dapat mengarah pada langkah yang harus diambil selanjutnya. Yang kelima, menemukan akar dari permasalahan. Jika terjadi kesalahan persepsi, maka cobalah untuk menentukan apa yang menjadi dasar orang lain memberikan persepsi tersebut. Hal ini mungkin terjadi akibat adanya kesan pertama yang negatif atau menerima informasi yang salah dari seseorang. Yang keenam, mengembangkan strategi untuk mengubah persepsi. Mungkin kita perlu mengembangkan sebuah strategi yang berbeda untuk orang yang berbeda. Jangan mengembangkan strategi yang sama ketika terjadi kesalahan persepsi, karena setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menghadapi persepsi. Yang terakhir atau yang ketujuh, kesalahan persepsi dapat diatasi dengan berkomunikasi. Merubah persepsi tidaklah mudah, diperlukan beberapa pendekatan untuk melakukan komunikasi.